Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di siang hari ini bisa bertemu lagi di pertemuan ke-10 mata kuliah bahasa pemrograman nih di mata kelas bisnis digital. Di minggu kemarin saya sudah bahas tentang fungsi, tapi saya belum ngasih tugas fungsi ya. Nanti mungkin di project UAS-nya saja harus ada implementasi fungsi. Jadi setelah ini kita akan nanti saya akan buat sama saja sih. Nanti saya ada materi tentang kelas dan objek. Sebenarnya mungkin lebih enakan menggunakan kelas dan objek. Nanti apa perbedaan fungsi kelas dan objek kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang data struktur di dalam bahasa pemrograman Python. Kalau kemarin kan kita sudah mengenal tipe data. Dari yang akan kita pelajari hari ini adalah list, tuple, dan dictionary. Ini apa? Ini tuh data gitu. Data itu kan kalau kemarin tipe data, tipenya. Kalau ini jenis datanya. Kalau maksudnya itu kalau barang itu ya tipe barangnya itu apa? Barangnya itu entah bentuknya kayu, besi. Nah, kalau jenisnya itu dalam bentuk lingkaran atau dalam bentuk kotak gitu ya. Nah, ini tipe datanya nanti dibagi menjadi dictionary, list, dan tuple. Ini penting dalam bahasa pemrograman. Karena ini ada hubungannya tentang data ya. Kalau kita membuat program pasti ada hubungannya tentang data. Kecuali ya pasti ada ya beberapa program yang nggak ada hubungannya data. Kayaknya nggak ada ya. Semuanya pasti ada hubungannya sama data. Nah, itu data nama, NIM, atau data yang lainnya. Nah, ini intermezzo dulu, pendahuluan. Mungkin ada yang sudah pernah lihat video ini, atau pernah saya tunjukkan sebelumnya ya? Belum kan? Belum, Pak. Belum. Oke. Karena ini ada hubungannya bisnis digital, ini juga bisnis digital ya. Di e-commerce itu, ini ada di Antara aja ya, di logistik, paket pengiriman ya. Antara aja sudah menggunakan sebuah robot. Bentar, saya play-nya gimana? Nah, silakan diperhatikan. Oke, kalau sudah dilihat, kira-kira ada yang bisa nebak apa yang dilakukan dalam video ini? Ada yang bisa cerita mungkin? Nggak ada? Kalau kita lihat ya, saya play lagi ya. Nah, di sini itu ada sebuah gudang. Di sini ada sebuah gudang ya. Nah, gudang ini kalau dilihat sih pembagian paket ya. Di sini kan ada paket datang diantar saja. Otomatis paket itu kan menuju, mungkin ini di gudang pusatnya di Jakarta ya. Dia itu kan menuju ke beberapa daerah. Entah itu pasti ada pembagian provinsi atau daerah gitu ya. Nah, itu kan berbeda-beda. Cara mengetahuinya dari mana? Cara mengetahuinya ya dari ini apa namanya resi ya. Nah, program itu kemungkinan robot itu membaca resi ini. Dari resi ini kan akhirnya dia tahu ini daerah mana, harus tujuan kemana. Jadi tujuan dari robot-robot ini tuh kalau dia ke Jawa Barat diarahkan ke bagian Jawa Barat. Nanti kalau Sumatera atau yang lainnya seperti itu. Jadi mempermudah untuk kalau bahasa akademiknya ya klasifikasi ya, clustering gitu. Pembagiannya gitu.
Jadi nggak capek. Harusnya kan biasanya normalnya kan sebelum ada alat ini itu kan orang-orangnya ini baca satu-satu ya. Habis itu dilempar atau ditaruh di barang gitu ya. Karena agak susah gitu ya. Kalau ditaruh gini sistemnya baca, nah dia otomatis mengetahui. Nah, yang baca sistem bukan lagi manusianya. Jadi kalau diperhatikan di atasnya ini ada lampu, terus di atasnya ada komputer, dia membaca resi ini. Jadi ada program untuk membaca bagian dari image processing. Nah, dari situ sistemnya tahu ini harus dibawa kemana. Gitu. Seperti itu. Untuk buat seperti ini apa saja yang harus diperlukan? Otomatis nggak cuma pemrograman saja ya, tapi harus paham tentang elektronik, teknik elektronik karena ada hubungannya dengan tentang mesin ya, atau perangkat keras. Oke, seperti itu. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu data struktur ya, bagian dari data struktur. Di bahasa pemrograman itu dibagi menjadi, data itu dibagi menjadi dua, primitif dan non-primitif. Primitif itu float, integer, string, boolean. Non-primitif, nah ini ada dua. Kalau ini bagian dari mata kuliah struktur data, jadi ini mungkin anak IT yang belajar. Stack, queue, linked list, tree gitu. Nah ini kita akan belajar di yang built-in non-primitive list, tuple, dictionary, dan set. Itu bagian dari data. Kalau float, integer, string, itu kan tipe datanya. Rangkuman apa yang akan kita pelajari hari ini itu kalau ditampilkan dalam sebuah gambar seperti ini. Jadi ini adalah data. Untuk data itu biasanya digambarkan seperti lingkaran seperti ini, database. Terus ada array, list, dictionary, set, tuple, dan string. Nah, perbedaannya ini nanti kalian di sini sih sebenarnya kita pelajari di sini sudah ada bentuk datanya perbedaannya. Yang pertama adalah list. Python menyediakan sejumlah tipe data yang dikenal dengan tipe data berurut atau sequence. List adalah salah satu di antaranya. List adalah tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. Jadi kalau integer itu kan 1, 12, 13, 14. Kalau list itu apa? List itu kumpulan data. Jadi kumpulan data, bisa integer, bisa string. Kumpulan beberapa data. Jadi jenis data yang seperti itu. List dibuat dengan menempatkan semua item di dalam tanda kurung. Nah, perbedaannya apa dengan yang lain nanti? Perbedaannya ini adalah tanda kurung siku ya. Tanda kurung siku. Kalau ada data dengan tanda kurung siku artinya itu list. Dipisahkan dengan koma. Anggota list berisi satu tipe data atau campuran data. Jadi nggak cuma dalam bentuk integer, bisa gabungan keduanya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita menemui hanya tipe data integer saja, string saja gitu ya. Tidak ada tipe data yang jadi satu gitu. Nah, itu bisa. Jadi cuma kadang di beberapa kasus kita butuh sebuah variabel yang datanya itu perlu kumpulan dari beberapa data, bisa integer, bisa string. Ya, nggak tahu. Gimana kak ini kak kuncinya?
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi maksudnya itu tadi, kalau kita butuh sebuah variabel yang isinya adalah kumpulan data dalam bentuk string dan integer, contohnya di sini ada list kosong juga bisa. Terus integer semua juga bisa, dipisahkan dengan koma. Terus campuran juga bisa integer, terus bisa sebuah string atau huruf gitu ya. Di sini hello. Dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Oke. Itu tipe data yang pertama, jenis data yang pertama. Nah, untuk contohnya bagaimana? Oh iya, ini ada satu lagi ya. List juga bisa dengan seperti rekursif gitu ya. Fungsi dalam fungsi, list juga bisa sebuah list di dalam list gitu ya. List bersarang. Bisa seperti itu. Dari di dalam listnya itu ada list lagi. Nah, ini yang akan mulai sedikit lebih rumit ya. Kalau dilihat saja, di sini ada sebuah list, namanya mylist. Di sini ada string hello. Terus di dalamnya ada list lagi. Isinya adalah 246. Dimasukkan ke dalam list. Terus ada list lagi. String A dan B. Itu juga bisa, list di dalam list. Nah, untuk contohnya bagaimana? Akses list. Deklarasinya bagaimana? Nah, kita bisa mengakses anggota list dengan menggunakan indeks. Oh, enggak tahu. Mbak Ella. Nah, untuk mengaksesnya kita menggunakan indeks. Indeks itu apa? Jadi diingat-ingat, kalau saya nyebut indeks itu berarti urutan. Nah, urutan itu kalau dalam pemrograman itu mulainya dari 0. Jadi ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks ke 2. Mulainya dari 0 atau dari 1. Ya, dari 0 ya. Indeks list dimulai dari 0. List yang memiliki 5 anggota memiliki indeks mulai dari 0 sampai 4. Jadi diingat-ingat. Kalau di bahasa pemrograman memang kebanyakan semuanya bahasa pemrograman apapun, kecuali beberapa kasus ya. Kalau di sini list itu memulai dari 0. Semuanya di sini ada mylist, sebuah variabel, isinya adalah indeks 0-nya itu I love Python programming terus 2017. Berarti urutannya adalah ini urutan ke 0, 1, 2, 3, 4. Terus bagaimana untuk mengakses Python saja? Nggak ngakses semuanya. Kita menggunakan buka kurung, tutup kurung siku, terus urutan indeksnya ke berapa. Jadi seperti ini, mylist 0, nanti akan menampilkan I, terus kalau mylist 2, menampilkan Python. Seperti itu. Oke, nah untuk kalau list bersarang, list di dalam list, otomatis indeksnya ada 2 ya. Kalau listnya, semua di sini ada list bersarang, hello, terus ada list lagi 1, 2, 3, terus isinya string Python. Nah, saya pengen ngakses ini, angka 1 saja, yang ada di dalam list yang di tengah. Nah, otomatis kita harus menggunakan 2 indeks. Indeks yang pertama itu dia posisi di ke-1, 0, 1, terus di list kedua dia posisi di kedua. Print your list 1, 2. Output 1. 1, 2, 3. Harusnya ini outputnya 3 ya. Yang bawah ini ya. 1, 2, outputnya itu 3. Nah, kalau kita mencetak list terus di luar indeks, semuanya indeksnya itu anggotanya cuma ada 5, 0, 1, 2, 3, 4, terus kita pengen cetak list anggota indeks list yang kelima yang di luar indeks, nanti akan muncul error ya, indeks error, tulisan indeks error.
Nah, indeks error itu sebenarnya dari bahasanya kan tak udah kelihatan. Indeks itu posisinya, error itu ya salah. Berarti posisinya itu salah, indeks error. Ini untuk akses listnya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Selanjutnya kita bisa mengakses atau memotong list. Cara motongnya adalah dengan titik 2. Kita bisa mengakses list dari rank tertentu. Maksudnya memotong atau slashing itu adalah saya pengen menampilkan list nggak cuma satu ya, 2 baris atau 2 data atau 3 data gitu ya. Kita menggunakan titik 2. Slicing akan mudah dipahami memahami indeks dengan baik. Jadi indeksnya itu seperti ini. Jadi bisa diakses dari depan, bisa diakses dari belakang. Nah, kalau menggunakan dari belakang, dimulainya dari min 1. Jadi min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah di sini saya punya list dengan variabel data. Nama variabelnya data. Terus isinya adalah Python Indo. Nah, supaya saya pengen menampilkan HON, H, O, dan N. Nah, kita hitung dia posisi di indeks nomor berapa. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Anggota list dari 3 sampai 5. Jadi, cetaknya adalah print data 3 sampai dengan 5. Kalau di sini sampai 6 ya. Maksudnya 6 ini adalah 6 itu nggak dicetak. Jadi 3 untuk mencetak 3, 4, 5 ditulisnya adalah 3 sampai 6. Nanti akan menampilkan outputnya apa? Di sini kan saya menggunakan perintah print list data 3 sampai 6 H, O, dan N. Nah, kalau pengen cetak data dari indeks kesekian sampai terakhir, ya kita kosongkan. Di Python ini seperti ini bisa digunakan untuk beberapa tipe data. Jadi semuanya sampai terakhir, ya 4.2 dikosongin. Akhirnya dia akan mencetak indeks Python dari keempat, 0, 1, 2, 3, 4, dari O sampai terakhir. Contoh outputnya apa? Ini contoh outputnya yang di samping gini. Begitupun sebaliknya, kalau dimulai dari list indeks pertama, kita bisa kosongkan sampai ke berapa gitu ya. Di sini kalau ditulis adalah indeks 5, berarti kita akan mencetak list data dari indeks 0 sampai ke 4. 0, 1, 2, 3, 4. Itu untuk switching data atau memotong data. Oke. Cukup jelas? Itu memotong data ya. Selanjutnya, nah untuk mengubah data, list itu adalah tipe data yang bersifat mutable ya. Mutable itu artinya anggota bisa berubah. Nanti ada tipe data yang sifatnya itu nggak bisa berubah. Nah, berbeda dengan string dan tuple. Tuple itu bersifatnya immutable, jadi datanya nggak bisa berubah. Misalnya bisa ditambahkan. Nah, kalau list ini datanya mutable, artinya bisa berubah. Jadi kita bisa pengen ngedit isi data list, itu bisa. Kita tinggal seperti deklarasikan variabel ya. Semuanya di sini saya punya variabel list ganjil 1, 3, 4, 7, 9. Terus saya pengen menambahkan angka 5 ke indeks nomor 2. Ya, kita tinggal masukkan saja. Variabel ganjil indeks nomor 2 itu sama dengan 5. Print ganjil nanti akan
menambahkan angka 5 di indeks nomor 3. Nah, indeks kedua. 1, 3, 5, 7, 9. Seperti itu. Dan itu juga kita bisa melakukannya dalam sekali, bisa sekali-sekali, satu indeks, bisa langsung banyak ya, semuanya 3 angka berurutan, semuanya di sini mengubah sekali banyak, ganjil 2 sampai 5, indeks kedua sampai indeks kelima itu kita rubah, bukan kita rubah, kita tambahkan. Oh, kali ini kita rubah ya. 11, 13, 15. Oke. Terus ada Python sudah menyediakan beberapa fungsi dalam list biar lebih mudah. Ya, itu ada fungsi append sama fungsi extend. Fungsi append berguna untuk menambahkan anggota ke dalam list, dan fungsi extend menambahkan adalah metode untuk menambahkan anggota list ke dalam list. Jadi kalau fungsi append itu semuanya di sini ada ganjil, variabel list ganjil, terus kita bisa seperti ini, lebih mudah ya. Ganjil append 9, dia akan berada di belakang, menambahkan. Terus kalau extend, menambahkan anggota list ke dalam. Selain itu ada metode extend untuk menambahkan anggota list ke dalam list, menambahkan anggota ke dalam list. Sama saja. Ganjil extend 11, 13, 15. Kalau dicetak menjadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Jadi bisa menggunakan append, bisa menggunakan extend, bisa menggunakan menambahkan seperti ini. Nah, di dalam Python juga kita bisa menambahkan operator aritmatika, proses aritmatika di dalam list. Kita juga bisa menggunakan operator plus, menggabungkan dua list, dan operator perkalian untuk melipatkan list. Jadi seperti ini juga bisa. Cuma saya pengen menambahkan menambahkan sebuah list ke dalam variabel genap 246. Tinggal pakai plus seperti ini juga bisa. Jadi ada banyak cara ya sebenarnya kalau dalam bahasa pemrograman itu. Solusinya itu bukan satu-satunya cara. Solusi itu bukan cuma satu ya. Jadi kalau saya kadang minta ngerjakan tugas, itu nggak cuma satu cara yang diperbolehkan, boleh berbagai macam cara. Nah, yang dilihat itu kan implementasi kodenya, algoritmanya. Jadi genap plus ini juga bisa. Oke. Terus dikali juga bisa. Sebenarnya di sini ada variabel PY, list PY, terus kita tambahkan kali 2. Nanti list itu akan menambah menjadi 2 kali ya, PY, PY. Oke. Terus ada juga fungsi insert, berfungsi untuk menyisipkan anggota list pada indeks tertentu. Semuanya di sini saya punya variabel list ganjil 5, 7, 11, 13, 15. Kita akan menyisipkan 9 setelah angka 7. Jadi pengen kita tambahkan 9 setelah angka 7 gitu ya. Kita bisa menggunakan fungsi yang sudah dibuat oleh Python ya. Jadi tinggal ganjil insert 0, 1, 2. Indeks kedua itu kita tambahkan 9. Jadi nulisnya adalah ganjil insert 2,9. Artinya indeks kedua nanti diisi angka 9. Kalau kita cetak print ganjil 5, 7, 9. Nah, ada angka 9 yang sebelumnya nggak ada. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau misalkan mau tambahin di insertnya ini lebih dari 1 angka, gimana Pak formatnya? Menggunakan insert. Kalau lebih dari 1 angka, tinggal buat kode lagi di bawahnya. Saya belum pernah lihat ada yang insert lebih dari 1 angka di dalam satu kode sini ya. Paham maksudnya ya? Kalau saya pengen nambahkan lagi ya, tinggal ganjil insert indeks berapa,
angka keberapa gitu ya. Oh, oke, Pak. Ya. Oke. Tuple ini immutable, nggak bisa diedit. Nah, perbedaannya apa? Kalau perbedaannya sebenarnya hampir sama. Perbedaannya itu apa? Perbedaannya di buka kurung tutup kurungnya. Kalau tuple apa tuple ya baca? Menggunakan kurung siku ya. Kalau tadi list menggunakan kurung apa namanya? Saya lupa nyebut. Ini kurung siku ya. Kalau ini tanda kurung biasa ya. Kalau list itu kurung siku itu maksudnya pojoknya lancip ini ya. 90 derajat siku. Kalau tapel ini kurung biasa. Pelan-pelan saja. Yang penting semuanya paham. Nanti ini kita bahas di materi selanjutnya. Sekarang kita bahas ke tugasnya. Biar lebih paham, kalian harus praktek ya. Saya kira mudah. Buat program list yang meminta masukan dengan name masing-masing. Jadi kalian buat program, terus masukkan name. Nanti di programnya kalian masukkan name masing-masing. Yang pertama tampilkan indeks keempat. Yang kedua tampilkan indeks kedua sampai terakhir. Yang ketiga tampilkan indeks terakhir. Yang keempat ubah indeks keempat menjadi 0. Oke, cukup jelas ya. Nah, saya kasih contoh. Ini tugas 5 ya. Oke, sambil nunggu. Saya akan bahas UTS-nya kemarin. Nah, UTS kemarin saya kira sudah cukup benar. Perbedaannya mungkin ya tinggal masalah kebiasaan terus berkali-kali ngerjain praktek ya. Nanti kalau sudah berkali-kali praktek sih tahu sih mana yang lebih efisien gitu ya. Kalau ini contoh yang ngerjain di mata kuliah saya di tahun lalu. Ya saya kira yang sudah ngerjain hampir sama sih. Cuma beda konsep bentuk tampilannya gitu ya. Program menghitung pendapatan bulanan. Jadi ada pertanyaan ya tidak gitu ya. Kadang ada yang nggak ada pertanyaannya, tiba-tiba langsung saja. Jadi if else ya. Kemarin itu ada yang pakai apa ya? Jika anak sama dengan 2 atau apa saya lupa. Jadi paling enak itu ya dibagi seperti ini. Punya istri atau tidak. Jika iya berarti apa, jika tidak berarti apa. Punya anak atau tidak. Jika tidak ya otomatis langsung dihitung. Kalau iya, tambahkan pertanyaan lagi, jumlah anaknya berapa gitu. Idealnya emang seperti itu. Untuk UTS. Nah, untuk tugas 5, saya kasih contoh yang tahun sebelumnya. Jadi tugasnya cukup seperti ini saja. Jadi masukkan NIM, terus tampilkan indeks keempat, tampilkan indeks kedua sampai terakhir. Nah, NIM ini adalah list ya. Jadi kalian siapkan list kosong, terus NIM ini nanti dimasukkan ke dalam list kosong tadi. Baru nanti dicetak sesuai permintaan. Oke. Silakan dipraktekkan. Tugas 5, list. Nanti minggu depan kita bahas tuple dan dictionary star set. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi NIM-nya harus NIM masing-masing ya, jangan NIM orang lain.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan program kita hari ini. Untuk pengumpulan tugasnya sama seperti UTS kemarin ya, di link yang sudah saya sediakan dalam bentuk PDF atau Word. Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.